kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semua. Dalami lagi Alkitab ya. Dan sekarang kita mulai dengan hadis yang memuji. One thing have I desired, forever will I seek, to behold the beauty of His holiness, and to dwell within the presence of the King. Well, how could I ask for more? He's done so much for me, for I have tasted of the goodness of the Lord, and I feasted at the table of the King. I just want to know Him more. 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 I just want to know Him. I just want to know Him more. Well, you've called me by your name and filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more. There's much more. I hear you calling me to a place where I have never been before, where your love is flowing deeper than the sea. I just want to know you more. 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 I just want to know. Oh, just want to know you more. Open my eyes, Lord, I want to see all you have promised and given to me. Oh, I want to know the secrets that are hidden in your word. I want to know you. I want to know you. And one day I'll see your face, and I'll look into your eyes, and through all eternity
want to know you more. I just wanna know you more. I just want to know you more. I just want to know you more. I just wanna know Oh, I just want to know you more and more and more. I just want to know you more. I just wanna know Oh, I just want to know you more. I wanna know you. I wanna know you. I just want to know you more. I just wanna know I just want to know you more. Ya, shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada hari ini ya. Dan sebelum kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita ambil waktu sejenak, kita mau berserah sama Tuhan. Saya sangat percaya, saya adalah orang yang sangat percaya ketika kita memulai segala sesuatu dengan meminta hikmat, pertolongan, kebijaksanaan, dan kasih-Nya, maka semuanya akan lebih lancar dan kita akan melewatinya dengan lebih mantap, begitu ya. Dan tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali ada dalam Deep Talk with Pase. Kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan, ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga setelah kami membaca, mendalami Injil Markus pasal yang ke-6 ini, kami semakin paham, mengerti tentang kebenaran-Mu lebih lagi. Dan tolong mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami bukan cuma cakap membaca, cakap mendengar, tapi juga di atas segalanya cakap menjadi pelaku firman, agar hidup kami semakin berdampak bagi orang sekitar kami dan menyenangkan hatinya Tuhan di atas segala-galanya. Ajar kami, urapi kami. Haleluya. Amin. Oke saudara, kita langsung buka ya. Kita langsung buka Alkitab kita ya, dan kita siapkan Markus pasal yang ke-6 ya. Kita baru sampai ayat 12 kalau tidak salah semalam, dan kita lanjutkan saudara ya, karena panjang pasal 6 ini. Kita buka Alkitab kita. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Iya. Kita akan mulai baca ayat yang ke-14 ya saudara ya. Perikopnya Yohanes Pembaptis dibunuh ya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita baca firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, dan yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan bahwa Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Sampai sini dulu, saudara. Dari sini kita bisa ngebaca
paling tidak karakter dari Herodes ya. Herodes yang hidup di zaman Tuhan Yesus melayani ya, bukan Herodes yang memerintah ketika Tuhan Yesus lahir. Ini dua Herodes yang berbeda, saudara ya. Jadi ini adalah anak dari Herodes Agung yang ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia memerintahkan untuk membunuh semua anak di bawah usia 3 tahun. Itu Herodes Agung. Sedangkan ini adalah Herodes Antipas, saudara ya, Herodes yang lainnya. Dan di sini kita bisa ngebaca karakternya Herodes. Satu sisi dia dikatakan tadi senang gitu ya, segan sama Yohanes karena dia tahu Yohanes adalah orang yang benar. Terlebih tentu informasi bahwa Yohanes itu adalah kelompok imam karena bapaknya Zakaria adalah imam yang bertugas di Bait Allah. Itu sampai kedengaran di telinganya Herodes. Jadi Yohanes ini, kalau boleh jujur saudara ya, dibandingkan Tuhan Yesus secara manusiawi, secara manusia, Yohanes ini lebih unggul untuk bisa mendapatkan wibawa, penghormatan dari manusia. Kenapa? Karena dia memang adalah orang yang dari garis imam, ya, orang yang dikenal sebagai orang beragama, orang yang dikenal sebagai orang benar. Itu makanya Herodes itu menaruh respect kepada Yohanes karena tadi ya, dia adalah orang benar. Kalau Tuhan Yesus kan bukan dari kelompok imam ya. Jadi ketika dia muncul melayani, memang banyak orang bertanya-tanya siapa dia, dari mana asalnya, gitu kan kurang lebih ya. Bahkan Alkitab katakan di kampung halamannya sendiri di Nazaret dia ditolak, ya, dia ditolak oleh orang-orang Nazaret dan orang Nazaret tidak percaya. Tidak ada mujizat satupun yang terjadi di Nazaret kecuali orang-orang yang disembuhkan dengan penumpangan tangan, ya, orang-orang yang biasa lah gitu, yang sakitnya nggak terlalu parah, nggak ada yang bombastis gitu terjadi di Nazaret. Dan Yohanes Pembaptis ini ya karena punya latar seperti itu, dia disegani sehingga menarik meskipun dia pernah marah itu, menegur dengan keras Herodes karena mengambil istri Herodias yang notabene adalah istri dari saudaranya, iparnya Herodes sebenarnya, Herodias ini ya. Tapi karena intrik satu dan lain hal ya, ada banyak kisah di luar Alkitab, tapi juga kita tidak tahu lengkapnya bagaimana gitu saudara ya. Tapi Herodias ini, dulu Herodes ini sebelum memerintah sebagai penguasa ya, orang yang sering datang berkunjung ke rumah saudara-saudaranya gitu ya, mungkin adalah seorang musafir atau juga bangsawan atau pedagang begitu ya. Jadi dia pernah tinggal di rumah iparnya ini ya, dan akhirnya jatuh cinta dengan iparnya ini, dan ketika dia mendapatkan warisan dari bapaknya ya, yakni bapaknya meninggal, dapat wilayah di sekitar Yudea, maka dia ambil itu iparnya menjadi istrinya. Ya iparnya mau, berarti juga mungkin jatuh cinta juga ya, ada sesuatu yang salah dari pernikahan mereka ini ya saudara ya. Dan Herodes itu ditegur keras oleh Yohanes. Tapi menariknya kalau kita membaca, Herodes tidak marah gitu ya. Satu sisi dia pengen, dia respect sama Yohanes, maka ketika Herodias itu nggak suka, Herodias ini kan orang luar ya saudara ya, besar kemungkinan bukan orang Yahudi dia. Ya, kalau Herodes juga memang meskipun bukan orang Yahudi, orang Idumea, tapi adalah darah-darah Yahudinya gitu ya, yang kawin campur dengan orang-orang Edom, makanya dia disebut orang Idumea. Tapi Herodias ini kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Besar kemungkinan dia bukan orang Yahudi, sehingga dia tidak ada menaruh respek sama sekali terhadap Yohanes ya. Orang kalau sudah salah dan tidak tahu kebenaran, dia ditegur kayak apapun, dia pasti tersinggung. Benar ya saudara ya. Orang membentengi dirinya, orang itu mudah membentengi dirinya dan mengatakan saya benar, dia yang salah. Itu yang terjadi dari kisah ini. Herodias akhirnya tersinggung, dan karena dia punya kuasa, dalam artian dia adalah istri penguasa wilayah saat itu, dia pakai kekuasaan yang nggak bisa karena Herodes suaminya melindungi Yohanes karena tadi ya kagum, respect ya, dan juga senang dengar khotbahnya Yohanes gitu ya, meskipun khotbahnya menampar dia tanda kutip, tapi dia respect gitu, jadi dia terima itu ya. Dan Herodias ini mengambil momen ketika
Herodes mengadakan pesta ulang tahun eh, untuk dia gitu ya, untuk Herodias ya, dan dia mengambil kesempatan di tengah pesta yang dihadiri oleh semua pembesar-pembesar Herodes ini, dia mengambil kesempatan itu untuk bisa melampiaskan dendamnya kepada Yohanes. Ya, Herodes adalah orang yang kagum satu sisi dengan Yohanes ya. Satu sisi juga berarti dia mau dengar kata Yohanes. Buktinya Yohanes menegurnya dengan keras, dia juga terima ya, bahkan masih menyukai khotbah-khotbah dan nasihat-nasihat Yohanes. Tapi satu sisi dia tidak tahan gitu ya, dia lemah terhadap perempuan ya. Makanya itu yang saya berkata, dan Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita senantiasa ya, bahwa jangan kamu punya dua tuan ya. Gak akan bisa kalau satu sisi punya Tuhan dan satu sisi menjadikan mamon atau uang itu sebagai Tuhan ya. Dianggap setara, nggak bisa ya. Herodes meskipun dia mendengarkan apa yang Yohanes khotbahkan, tapi karena dia mendua hati, dia masih condong pada istrinya, ya akhirnya tinggal tunggu waktu. Daging itu lemah meskipun roh itu kuat, saudara ya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ayat 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya ya. Dan raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Ya, itu tipikal raja-raja zaman dulu yang dihibur dengan tarian kah, dengan nyanyian kah, dengan fragmen kah gitu ya, oleh seniman-seniman. Dan kebetulan hari itu anak tirinya sendiri yang menari. Raja, penguasa biasanya kalau disukakan itu akhirnya memberikan pemberian-pemberian kepada orang-orang yang sudah menghibur hatinya ini gitu ya. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Setengah kerajaanku akan kuberikan padamu ya, karena kau sudah menyuguhkan hatiku. Ayat 24. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam, di sebuah nampan. Kurang lebih begitulah ya. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Bapak Ibu, itu maka dari peristiwa Herodes ini kita belajar untuk berhati-hati. Saya sudah pernah khotbahkan di hari Minggu itu ya. Bagaimana, bukan tidak boleh kita bersumpah. Bukan tidak boleh kita bernazar. Kalau Tuhan yang menggerakkan di hati saudara dan saudara sudah yakin sekali, silakan. Cuma ya tadi, bahaya dari sumpah dan nazar itu. Kalau bersumpah ya maka resikonya mau nggak mau cuma satu, saudara, yang harus kau lakukan. Menjalankan sumpah itu. Setara sumpah dengan nazar itu. Nazar itu adalah berjanji atau bersumpah kepada Tuhan. Sedangkan sumpah itu berjanji biasanya kepada sesama manusia. Karena orang punya perspektif pandangan seperti ini, maka biasanya sumpah itu karena dianggap hanya janji kepada manusia bisa salah, bisa diabaikan, bisa nggak dijalankan. Maka hati-hati dalam berjanji itu. Hati-hati dalam mengeluarkan tawaran-tawaran atau iming-iming gitu ya. Ya, tidak ya. Saya belajar, saudara. Meskipun saya mau berjanji, tapi saya biasanya tahan-tahan gitu. Karena kalau nggak bisa dikerjakan, nanti itu akan menjadi hutang saya, dan hutang itu dosa kalau bagi saya. Ya banyak lah contoh dalam pelayanan, misalnya teman-teman yang punya, saya tahu karakternya bagus ya, kesaksian hidupnya bagus, terus mau join dengan pelayanan kami gitu ya, saudara ya. Saya selalu melihat gitu ya. Dan seperti sudah saya jelaskan ya, saya lebih senang mengkader orang daripada memakai orang yang sudah jadi ya, atau menampung orang begitu ya. Saya tipikal orang yang ketika bertemu dengan teman-teman yang punya background seperti itu, saya bilang
ya udah lo maunya apa, saya kembalikan kepada mereka ya. Oh, saya maunya melayani, saya maunya menginjil, saya maunya merintis, saya mau jadi gembala. Ya udah, di mana? Yuk coba kita doa, kita gumuli, kita cari cara. Saya akan bantu dengan apa yang saya miliki, apa namanya, ya, mungkin dana kah, mungkin juga pengaruh, mungkin nama juga ya. Karena misalnya kalau kita mau bikin pelayanan di Depok atau di ya, mana ya gitu, Cinere, Jakarta, mungkin masih ada beberapa orang yang masih tahu saya lah gitu ya. Jadi dengan saya menopang teman saya ini, kumpullah beberapa orang yang nanti bisa dia gembalakan. Paling saya hanya bisa berkata demikian. Saya tidak pernah menjanjikan ya udah ikut join sama The Way ya. Karena berpikir kalau gabung sama The Way nanti kita punya hamba Tuhan yang banyak gitu ya. Saya nggak bisa berjanji begitu karena ya tadi ya saudara ya. Saya takut saya tidak bisa menjalankan karena kalau janji atau sumpah itu ya benar-benar harus dijalankan. Dan karena saya punya, tadi saya tahu, saya lebih senang mengkader, saya lebih senang melihat orang-orang yang saya didik gitu ya, akhirnya saya berikan kepercayaan. Saya lebih senang seperti itu daripada alih-alih ya apa namanya, menjadi orang yang mengambil atau memakai orang yang sudah jadi. Sebab orang yang sudah jadi ini sudah punya framing sendiri, sudah punya bentuk sendiri. Untuk bisa join ke The Way, ya orang ini harus karakternya bagus banget karena harus menyesuaikan diri. Ya, jadi bukan The Way yang menyesuaikan diri dengan dia dong. Dia yang masuk ke komunitas baru, dia harus menyesuaikan diri, dan ini susah. Ya, dalam pengalaman saya sebagai pribadi juga, kalau masuk dalam komunitas yang baru, ya saya harus mengikuti mereka, dan itu kalau bagi saya ya harus butuh effort khusus supaya saya bisa ngeblend, bercampur atau menjadi sama dengan kelompok yang sudah berjalan sebelum ada saya gitu. Ya, dan ini yang apa namanya, kita harus komitmen ya. Dan Herodes itu gampang bersumpah ya, gampang berjanji, nggak pikir panjang ya. Dan ketika yang dimintakan adalah kepala Yohanes, dia katakan tadi, Alkitab katakan dia sedih, tapi nggak bisa apa-apa ya, karena dia sudah berjanji, bersumpah, dan sumpahnya itu juga didengar oleh orang-orang yang ada dalam pesta itu. Para bawahannya, para pembesar-pembesarnya, para orang-orang kaya yang sedang berpesta. Mereka dengar semua itu. Ya. Tentu kalau tidak dijalankan ya nama baiknya, harga dirinya, atau martabatnya, atau karismanya memudar. Kok raja begitu? Sama anak tirinya loh janji sumpah tapi kok nggak dijalankan. Kalau sama anak tirinya saja tidak dijalankan, tidak dilakukan, gimana kepada kita-kita ini yang nggak ada punya hubungan kekerabatan sama sekali dengan dia? Bisa habis kita, kurang lebih begitu kan. Jadi karena unsur politik seperti inilah, ada kepentingan mendapatkan kekuasaan ya, menjaga wibawa kekuasaannya, maka dia harus menjalankan itu. Dan ini satu sisi ini sumpah yang benar. Kalau sudah mengatakan ya harus dijalani. Herodes meskipun berat tapi harus menjalani. Ya, jadi satu sisi saya respect sama Herodes karena dia adalah orang yang kalau kita dengar pengajaran Tuhan Yesus ya, kalau kau sudah bersumpah, ya, tidak. Herodes menggenapi sumpahnya itu. Tapi satu sisi kita belajar dari peristiwa ini ya, belajar jadi orang yang jangan gampang bersumpah seperti Herodes. Disesali nggak ada guna, karena kalau udah sumpah, udah terucap dari mulut kita, demi Tuhan, saya berjanji, saya bersumpah, ya itu harus ditepati. Even kita berjanji dan bersumpah hanya kepada manusia. Ya, dalam perspektif Alkitab, dalam iman Kristen saya, sumpah kepada manusia itu, kata Tuhan ya, harus dijalankan seperti kau bersumpah kepada Tuhan. Jadi sumpah itu harus dijalankan seperti levelnya kita bernazar kepada Tuhan. Tapi orang Kristen mah aneh gitu ya. Ya, jangankan apa namanya sumpah gitu, nazar aja bisa tidak dijalankan. Padahal nazar itu adalah bersumpah kepada Tuhan. Banyak diabaikan, banyak ditunda-tunda, nanti sok besok aja. Lupa akhirnya. Padahal dia bernazar sama Tuhan. Nah itulah tipikal kita. Ya. Makanya ketika memahami ini, beratnya tanggung jawab dalam sumpah dan nazar itu. Kalau bernazar saya nggak pernah. Ya. Kalau nanti Tuhan gitu terucap gitu ya. Saya mendingan nggak usah begitu ya, saya mendingan ya nggak usah nunggu nanti ya. Kalau sekarang saya bisa, meskipun tidak sedampak kalau saya dapat dan saya mau lakukan yang nanti gitu ya, saya kerjakan aja ya, nggak usah nunggu ideal dulu ya. Setia dalam perkara kecil, lakukan perkara kecil, nanti perkara yang besar itu pasti bisa kita lakukan juga.
That's prinsip. Itu makanya saudara harus punya prinsip hidup ya. Ayat 30, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kembali lagi masalah kelompok Yesus, murid-murid Yesus, dan Yesus tidak sempat makan. Ini sudah 2 kali kita baca, temukan di Injil Markus ya. Ketika ada di rumahnya Petrus, mereka mau makan karena banyak orang yang berdesak-desakan di rumah itu, makan pun mereka nggak bisa karena ditonton orang makan kan nggak enak. Dan Petrus tidak mungkin bisa menyiapkan makanan untuk semua orang ya. Jadi mereka tidak bisa makan pun mereka susah. Dalam peristiwa ini juga dikatakan dia sudah sangat lelah gitu ya. Karena pengen istirahat ya, karena sepanjang hari sudah melakukan pengajaran ya, pelayanan, dia pengen istirahat karena begitu banyaknya orang datang dan pergi, yang penasaran, yang ingin tahu ya, itu datang dan pergi, tapi yang terus mengikuti juga banyak ya, sehingga dikatakan makan pun mereka nggak sempat. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mereka naik perahu lagi ke tempat yang sunyi ya. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi kan ini danau saudara. Karena Yesus mau beristirahat sejenak ya, karena orang banyak yang datang dan pergi tadi, dia akhirnya dibawa murid-murid naik perahu. Naik perahu ini entah kemana. Ya yang pasti mungkin nggak ke seberang. Kalau ke seberang itu kan berarti kan cukup jauh ya. Kalau lewat darat orang memutar. Mungkin dari titik sini ke titik sini gitu ya. Jadi ya masih terjangkau dengan perjalanan darat lah. Cuman karena Yesus kalau jalan darat kan nggak bisa istirahat. Karena jalan mana bisa istirahat gitu sih ya. Murid-murid juga nggak bisa makan. Kalau sambil jalan kan nggak boleh makan. Dalam budaya Timur Tengah kan makan harus duduk ya. Harus diam begitu ya. Maka mereka mengambil kesempatan, ya udah kita naik perahu aja gitu ya. Naik perahu berarti kan orang banyak nggak bisa ikut kita, hanya kita aja. Jadi guru kalau mau istirahat silakan istirahat, kami bisa makan juga gitu ya. Mungkin mereka hanya pergi ke sebuah kota desa sekitar gitu ya, cuman lewat laut supaya mereka bisa beristirahat ya, supaya orang tidak berdesak-desakan di sekitar mereka. Tapi karena orang-orang ini tahu kemana murid-murid membawa Yesus pergi, yakni ke kota samping doang, ke desa samping doang, mereka terus berjalan. Jadi rombongan banyak orang itu tanpa Yesus dan murid-murid menuju ke kota yang akan dituju Yesus dan murid-murid dengan perahu tadi gitu ya. Dan ya karena orang banyak berkumpul, orang banyak jalan ke arah tujuan yang sama, ini menjadi daya tarik bagi orang-orang lain, keingintahuan, kenapa? Ngapain kalian? Kenapa rame-rame? Kan kurang lebih begitu ya. Dan akhirnya semakin banyak orang yang jalan menuju ke kota tempat tujuan Yesus dan murid-muridnya itu. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah ini, tipikal Yesus yang Bapak Ibu harus cermati, Bapak Ibu harus juga sikapi dengan bijaksana bahwa Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan. Ya. Belas kasihan ini timbul ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Apapun motivasinya orang banyak itu datang untuk berjumpa dengan Yesus. Apapun motivasi orang banyak itu untuk datang ke tempat di mana Yesus ingin tuju, pengorbanan mereka dalam mencari Yesus, kan mereka pasti korban waktu, korban tenaga juga dan lain sebagainya ya. Itu membuat Yesus belas kasihan. Maka memang ya kalau Bapak Ibu terserah ya Bapak Ibu mau ikuti saya apa tidak ya. Itu makanya saya memahami bahwa gak perlulah saya berdoa meminta apapun kepada Tuhan gitu ya. Ketika saya tanpa meminta kepada Tuhan, terus hidup saya benar-benar energi saya, hati saya, pikiran saya, tenaga saya kerjakan untuk sesuatu yang saya mau harapkan terjadi atas saya, maka Tuhan akan lihat ya. Tuhan itu berbelas kasihan. Ini Seno ngapain ya? Dia nggak minta sama aku loh. Ya. Tapi
Tapi yang dia lakukan itu untuk memperjuangkan sesuatu itu, dia do the best. Dan tentu bukan dengan mengandalkan kuat gagah saya sendiri ya. Tapi saya misalnya kalau dulu sebelum kita punya tempat untuk beribadah, saya nyaris nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen minta gereja sendiri. Nggak. Saya selalu berdoanya kalau berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kita dikasih pinjam ruko gratis loh ya. Tuhan terima kasih ya. Tapi kan saya tahu ya keterbatasan ruko itu, meskipun free, gratis gitu ya, 5 tahun kita pakai dan orang yang memberkatinya itu luar biasa penuh kasihnya kepada pelayanan kami ya. Tapi kan Tuhan tahu juga isi hati saya. Duh, di tempat ini kurang maksimal ya, kecil gitu ya. Tapi saya nggak pernah bersungut-sungut, saya kerjain aja yang terbaik. Tapi Tuhan kan membaca hati saya ya. Sebelum ibadah, mulai jam 9, saya jam 8 sudah ada di gereja. Saya rapikan baris-baris kursi. Saya ambil sapu, saya sapu saudara ya. Saya bersihkan kaca ya. Orang belum datang saya sudah siap semuanya ya. Aromaterapi karena di ruko kecil kan juga harus wangi gitu. Maka kita masih ingat itu punya aromaterapi ya. Saya nggak tahu sekarang di mana itu ya. Supaya dinyalakan dan wangi begitu ya, ada semerbak wangi yang muncul, jadi orang datang ke gereja juga enak gitu, auranya wangi. Karena kalau ruko kan nyaris nggak ada jendela gitu saudara ya, jadi kalau ditutup dan sepanjang minggu tidak ada aktivitas di gereja ya, pas dibuka ya ada bau ngap gitu ya. Dan itu kan harus disiasati ya, selain nyalakan AC terus buka pintu sejenak supaya ada udara keluar masuk ya, tadi wangi-wangian dari aromaterapi itu membantu gitu ya. Jadi saya lakukan itu ya, dan Tuhan tuh jawab tuh, kita dapat tempat ini ya. Dan sekarang ini juga ada sesuatu yang saya mau minta kepada Tuhan, tapi saya bilang ngapainlah saya minta, Tuhan tahu kok. Dan saya pokoknya apapun yang masih dipercayakan Tuhan hari ini, yang terjadi hari ini ya, I'll do the best. Saya akan beri yang terbaik buat Tuhan ya. Dalam pengalaman hidup saya seperti itu, karena saya tahu Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau Tuhan lihat terus saya setia, ini orang kenapa ya, apa yang pernah dia minta, kayaknya nggak pernah, tapi kok dia selalu bekerja buat aku, dia bersyukur senantiasa, dia lakukan dengan sukacita, dengan semangat ya. Tapi aku tahu hatinya gitu ya, masa Tuhan nggak ada belas kasihan? Yang saya baca, Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Maka pakai ini saudara ya. Kalau saya memakai ini, saya tahu banget Tuhan saya itu penuh dengan belas kasihan ya. Tapi saya tidak mau mengasihani diri terhadapnya, kepadanya. Saya adalah biji matanya. Saya adalah anaknya. Saya diciptakan segambar serupa dengan dia. Ngapain saya harus berbelas kasihan terhadap diri saya di hadapan dia? Enggak. Itu adalah menampar dirinya. Kalau bagi saya menampar Tuhan. Tuhan, aku susah, aku miskin, aku sakit. Itu seolah-olah mengingkari bahwa saya mengimani saya adalah gambar dan ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Maka saya nggak pernah begitu ya. Saya ya kalaupun berdoa saya hanya mengucap syukur. Sudah tahu tidak? Kalau malam hari doa saya cuma, Tuhan terima kasih buat apapun yang kau izinkan terjadi atasku hari ini. Aku mau istirahat. Ampuni salah dosaku. Yesus Kristus, kaulah Tuhan Juru Selamatku pribadi di hatiku ini. Hanya kau. Dan kuserahkan tubuh, jiwa, lagaku malam hari ini padamu. Andai kata aku harus mati, aku siap. Andai kata aku masih boleh bangun besok pagi-pagi dengan bugar, aku siap kerja lagi untukmu lebih luar biasa. Cuma itu doa saya. Saya nggak pernah doa untuk minta apa, doa pribadi ya. Doa minta apa, BCD, enggak. Untuk doa pribadi saya hanya seperti itu. Ya. Lalu kalau doa lebih saya berdoa pada bagi orang lain, gitu. Doa buat orang lain. Saya hampir doa untuk saya sendiri itu saya tidak pernah lagi ya ucapkan, karena saya sudah dalam pemahaman kalau kau sakit doakan orang sakit maka kau sembuh. Kalau kau miskin doakan orang lain agar kaya maka kau kaya. Kalau kau ingin berhasil doakan orang lain agar berhasil supaya kita berhasil. Itu yang sudah tertanam di dalam hati saya, terekspresi lewat tindakan dan lewat doa saya kepada Tuhan. Maka saya lebih senang mendoakan orang lain. Tuhan pulihkan dia supaya dia bertobat, gak lagi nipu, gak lagi buat jahat, supaya dia setia sama Tuhan, setia sama pasangannya ya. Karena dengan saya melepaskan doa berkat seperti itu kepada orang lain, kepada jemaat dalam hal ini, maka doa yang sama akan datang ke saya.
Apa yang saya harapkan terjadi pada orang lain, Tuhan jawab, dan Tuhan juga tambahkan itu semuanya kepada saya. Ya, kalau saudara mau ikuti, coba kerjakan. Ya, dan itu make sense paling nggak buat saya. Ya, sekali lagi, apakah ini metode? Ya, mungkin tidak bisa dibilang metode, tapi yang baik ini saya ajarkan kepada saudara. Ya, karena kita punya Tuhan yang sama, dan mestinya saudara ya, apa yang saya alami, apa yang saya gumuli ya bisa terjadi juga atas saudara ya. Lanjut ya saudara ya. Pada waktu itu sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar itu besar, saudara. Ya. 1 dinar itu upah orang bekerja sehari. Berarti 200 dinar itu ya kurang lebih orang yang bekerja selama kurang lebih hampir 10 bulan, saudara. Itu besar sekali kalau dirupiahkan sekarang ini. Ya nggak, saudara? Kalau sebulan kita dapat gaji UMR aja 3,5 juta gitu ya. Kalau 10 bulan kita 35 juta. Ya. Dan itu untuk dibentukkan dalam bentuk makanan, ya itu banyak banget, saudara. Satu porsi, saya masih sering lihat di hijauan pandemi ini, banyak orang-orang pedagang-pedagang kecil pun itu berbelas kasihan kepada banyak orang yang menderita pandemi, akibat pandemi ini. Saya sering lihat di warung-warung itu. Ya, hanya 10.000 ya, dapat makan nasi, telur, dan sayur gitu ya. Atau tempe, tahu, dan sayur gitu. Itu bagi saya murah, masih murah dengan sayur, saudara ya. Jadi kalau taruhlah kita kasih makan ala kadarnya 10.000, 35 juta itu bagi 10.000, ya berarti kurang lebih ada berapa ratus pack, saudara. Ya, ya karena memang ini banyak sekali ya. Itu kan 10.000 itu makanan yang hari ini, tapi zaman dulu ya mungkin makanannya cuma berapa ratus rupiah gitu kan, saudara ya. Jadi apa namanya, ya dengan 200 dinar itu besar ya. Itu juga uang banyak yang ada di pundi-pundi kelompok Tuhan Yesus, dan itu pun tidak bisa memberi cukup apa namanya makanan buat mereka, kata murid-murid ya. Ayat 38. Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ya. Apakah ini 5 roti dan 2 ikan mereka? Kalau kita membaca Injil Lukas ya, Injil apa namanya yang lainnya, ini adalah milik seorang anak kecil. Yang ketika murid-murid apa namanya lagi, lu bawa apa? Lu bawa apa? Gitu ya. Mungkin anak kecil ini karena kecil, posturnya juga kecil, bisa nyelinap dan ada di sekitar kelompok murid-murid. Rasul, aku punya ini nih. Udah, makan aja. Aku mah nggak mungkin habis kali ya. Mungkin dia bawa 6 roti, 3 ikan ya, 1 roti, 1 ikan disimpan buat dia. Aku masih punya 5 roti, 2 ikan. Ya, terus dikasih ke Andreas, dan Andreas memberikannya kepada Tuhan Yesus ya. 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau ya. Maka duduklah mereka berkelompok-berkelompok, ada yang kelompok 100, ada yang 50 orang. Berarti besar kan kelompoknya, saudara. Kelompok 100 itu besar, saudara ya, duduk di satu titik gitu ya, melingkarkah atau berkerumunkah. 100 orang tuh banyak sekali, saudara. 50 aja banyak. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ini sekali lagi strategi. Ini bukan ngomongin sekedar imannya Tuhan Yesus, mujizatnya Tuhan Yesus, tapi juga bicara soal strategi. Ya. Strategi apa? Strategi Tuhan Yesus ya. Supaya semua orang ini bisa makan kenyang, orang itu harus duduk berkelompok-berkelompok. Supaya orang ketika duduk berkelompok-kelompok, itu jiwa sosialnya itu pasti muncul, saudara. Ya, sikap individualismenya atau keegoannya atau keakuannya ya ketika kumpul itu pasti akan kurang lebih kadarnya akan turun, benar nggak, saudara? Ketika kita tidak ada di kiri kanan kita, ya kita minum
apapun, kita makan apapun, ya kita fokus buat diri kita sendiri. Tapi ketika kita ada dalam satu kelompok, satu meja, kita ngobrol bareng gitu ya. Ya, contohnya sama teman-teman saudara, kita mau habis istirahat makan, istirahat kantor kah, jam kantor kah, atau istirahat dari kuliah kah, atau mau kumpul-kumpul gitu ya. Kita makan ke resto yang sederhana aja, junk food kah, atau makanan warteg gitu ya. Sambil kumpul-kumpul gitu, kita ngambil, karena kita punya uang, kita ngambil apa aja yang kita suka, terus kita lihat teman kita nggak ngambil. Atau taruhlah mereka ngambil, 1-2 ngambil, tapi mereka hanya ngambil nasi sama tempe. Kira-kira kalau saudara ambilnya ayam, saudara ambilnya apa namanya soto ayam juga gitu ya, saudara ngambilnya juga ikan ya, laukmu saudara di meja, di piringmu tuh penuh, sedangkan temanmu hanya nasi putih, nasi warteg kan banyak ya, terus cuma sepotong tempe goreng sama air kuah-kuah dikit. Kira-kira gimana saudara? Apakah diam aja? Kalau saya sih yakin semua kita, lu cuma makan itu doang, yang bener loh gitu ya. Kalau kita tahu memang dia dari keluarga yang gimana, sedang ada masalah, pasti bilang, udah lo makan aja lah, ambil. Mbak, tolong mbak kasih ayam mbak, lo mau apa? Ayam, pasti kan begitu, karena di otak kita, gila, piring gue penuh dengan lauk, teman gue, sahabat gue, ya, yang gue ajak atau sama-sama di kelompok ini lagi makan, cuma makan tempe doang ya. Nah, enak banget gue juga nelennya gitu ya, ngobrolnya juga jadi nggak asik gitu ya. Maka kita otomatis sambil mikir, paling ayam berapa sih? Paling gue nambahin cuma 10.000, ya bisa lah gue gitu kan ya. Jadi pasti ada seperti itu, jiwa sosial kita itu akan muncul ketika kita dalam kerumunan, saudara. Dan alih-alih daripada kita jalan sendirian gitu. Dengan duduk berkelompok, ketika 5 roti 2 ikan itu Tuhan Yesus ucapan syukur, terus dibagi-bagi, kan satu kelompok kalau 50 orang dapatnya kecil. Pasti karena 50 orang itu melihat yang dikasih murid-murid ke kelompok mereka kecil, ya mereka otomatis ngeluarin bekal. Pak Seno, masa mereka bawa bekal? Lah tadi saya bilang, saudara, baca dong kronologi ceritanya tadi. Mereka ada di sini ngapain? Karena mereka tahu, ya mereka ada di satu titik, taruhlah titik itu A gitu ya. Mereka tahu Yesus dan murid-muridnya naik perahu dari titik A. Yesus pergi itu bukan karena selesai pengajarannya, tapi Yesus capek gitu kan. Pengen makan murid-muridnya juga. Jadi mereka ini sedang haus-hausnya. Ya, pengajaran Yesus mungkin belum full stop, masih koma, mereka lagi pengen nunggu kelanjutannya. Dan ketika mereka tahu murid-muridnya membawa Yesus dengan perahu ke desa seberang, ya, di jaraknya bisa ditempuh dengan perjalanan darat, mereka ngikutin dari belakang, ya. Terus ketika mereka ikuti dari belakang, mungkin mereka menemukan orang-orang atau juga menemukan warung-warung gitu ya. Sebentar, tunggu. Bawa bekal ya. Terus ketemu orang-orang yang di sekitar, ada apa sih kalian ngapain sih gitu kan? Itu ada Yosua, dia jangan-jangan di desa situ nanti dia melakukan mujizat. Aku juga bawa temanku yang lagi sakit nih supaya dapat mujizat. Oh, Yosua yang itu tuh, Yesus yang itu tuh. Akhirnya dia bilang sama istrinya, Mah, yuk kita pergi. Cuman ke situ kok. Itu tuh orang yang bisa ngelakuin mujizat gitu ya, bangkitkan orang mati, orang yang sembuhkan banyak penyakit. Itu dari di situ, yuk kita pergi. Sebentar Pak, aku lagi masak roti nih. Ya dibawa, udah bawa. Jadi tentu ada lah yang bawa bekal gitu, saudara. Cuman mereka ya ketika mereka sendirian ya, mereka tidak elok gitu. Makan roti sendiri sedangkan kiri kanannya tidak momen makan. Jadi mungkin masih mereka taruh di tas mereka, kan begitu, saudara. Ya kayak kita dulu zaman SD kan, semua kita kan dibawain bekal gitu ya. Kebetulan saya dulu punya SD, meskipun ada kantin, tapi ya saya dibawain bekal sama orang tua gitu ya. Ya roti tawar kah, apalah, nasi kecap sama telur kah gitu ya, saudara ya. Ada bekal gitu, tapi bekal itu nggak mungkin saya keluarkan kalau belum momennya kan. Ya. Jadi pas momennya ya kita keluarkan, dan kalau udah kita keluarkan kadang-kadang teman-teman, lu bawa apa tuh? Minta dong, icip dong. Ya, itu hal yang biasa gitu ya. Dan mereka semua taruh bekal itu karena mereka berpikir ya nantilah ada waktunya gue makan lah ketika lagi enak, nggak banyak orang begini. Tapi ketika mereka dikumpulkan oleh Tuhan Yesus dan kelompok mereka entah 50 orang, 100 orang kurang lebih, dapat potongan kecil roti, dapat potongan kecil ikan, cuma 2 ikan dan 5 roti loh, saudara. Ya, kecil sekali dong berarti kan. Berarti kalau ada 5.000 orang laki-laki, taruh hanya laki-laki ya, orang laki-laki, nggak termasuk perempuan, anak-anak. Satu kelompok taruhlah paling kecil 50 ya, 5.000 dibagi 50 berarti ada 100 kelompok.
yang menyebar di dalam daerah itu, yang kumpul-kumpul ada 100 kelompok kurang lebih. Berarti kalau 5 roti 2 ikan, 2 ikan dipotong jadi 100. Andai kata ikannya itu ikan gurame yang terbesar sekalipun, ya potongannya cuma dapat berapa, saudara? Apalagi ini yang memberikan adalah anak kecil. Jadi nggak mungkin ikan gurame yang ukurannya 7 ons, 10 ons gitu, nggak mungkin. Ya paling ikan cuek kali, saudara. Yang kecil sekali gitu ya. Dan ketika sampai di kelompok mereka ini, mereka mungkin secara natural ya, secara alami ya merasa mana cukup, ya udahlah itu buat temen gue aja. Mereka ngumpulin lagi nih, mereka ngambil bekal mereka masing-masing ya. Kalau yang nggak dapat ya mungkin celingak-celinguk, akhirnya karena mereka kumpul ya yang pasti yang punya udah nih ambil punya gue. Tapi mungkin kalau sebagian besar mereka bawa bekal untuk diri mereka sendiri ya, mereka kumpulkan itu. Dan Bapak Ibu tentu tahu kalau makan rame-rame itu nggak akan selahap ketika makan sendirian, benar nggak? Kita jaga image lah, kan gitu ya. Makanya kalau kemarin anak saya kan seumur-umur yang kecil itu nggak pernah makan kepiting, karena ya pertama saya juga tidak pernah mengkondisikan, selain mahal gitu ya, makan kepiting kan repot gitu ya. Anak saya juga tidak terlalu suka seafood yang kecil ini. Tiba-tiba kemarin karena yang gede, "Pak, aku pengen makan kepiting deh." Yang memang karena jarang gitu ya, jadi kepengen rasanya gimana, aku udah lupa gitu ya. Ya kasihan lah, berkatnya ada, saya ajak makan kepiting gitu ya. Dan ya tadi makan kepiting itu repot gitu ya, harus pakai tangan gitu ya. Di restoran yang terbuka ada orang lain di mejanya di depan saya, di samping saya, makannya kan jaim jadinya, saudara ya. Ya makanya saya juga nggak begitu suka kalau makan misalnya kepala kakap ya, kalau di Padang itu ya, karena itu harus diisep-isep kan gitu kan. Tapi kalau dibawa pulang ke rumah itu kepala itu bisa saya isep itunya, apanya daging-daging sedikit-sedikit yang masih nyempil-nyempil itu, karena ya nggak ada yang lihat ya. Jadi orang ngeluarin bekal terus makannya di kelompok orang banyak, ya nggak akan mungkin makan enggak gitu, dia mungkin jaim gitu ya, tangannya jadi begini. Akhirnya mungkin ya karena makannya seperti itu, ya makan sedikit jadi kenyang. Itu kan begitu. Kalau kita makan di kelompok banyak orang, saudara, itu kan makan disertai ngobrol gitu ya, ketawa ketiwi. Itu jujur loh, meskipun kenyang, tapi kalau diukur-ukur makanannya itu nggak mungkin sebanyak kalau kita makan sendiri. Bener. Kalau makan sendiri itu makan tuh satu nasi goreng abang-abang itu merasa kurang. Tapi kalau kita bisa makan di tengah orang banyak sambil ngobrol-ngobrol, itu satu piring itu kadang-kadang juga kebanyakan gitu. Karena nggak langsung, kalau sendiri kan gitu ya. Tapi kalau sambil banyak orang kan makan udah jaga image-nya ya, sendoknya juga nggak gitu, ujungnya doang kita makan gitu. Jadi pelan, lama, dan akhirnya jadi kenyang cepat gitu sebenarnya ya. Dan karena kenyang cepat ini ya, semua bekal yang dikeluarkan itu tidak semuanya habis, maka dikumpulkan 12 keranjang. Apakah ini tidak masuk akal? Coba, saudara, masuk akal. Dan apakah ini bagi saya bukan mujizat? Bagaimana menurut saudara? Mujizat bukan? Kalau bagi saya mujizat. Orang tadinya semuanya nggak mau ngeluarin diri dengan alasan apapun gitu ya, tapi ketika Yesus mengucap syukur, mereka tentu tahu kenapa mereka dikelompok-kelompokkan. Mereka melihat Yesus mengucap syukur, berdoa kepada Allahnya mereka juga, terus dengan kesederhanaan bagi ya, mereka tergerak hatinya ya. Akhirnya mereka kumpul, mereka keluarkan bekal mereka masing-masing dengan tadi latar belakang itu. Akhirnya mereka cepat kenyang ya, semua makan kenyang ya. Yang nggak bawa bekal pun akhirnya terbagi oleh bekal saudaranya mereka, teman-teman mereka di kelompok itu, dan akhirnya kumpul 12 keranjang roti. Dan roti ini bukan roti bekas ya, saudara. Roti zaman dulu tuh disobek ya, kayak roti apa ya. Kalau roti, gambaran roti itu susah ya saya bisa ngebayangin, karena diisi. Kalau dibilang roti sobek, Bapak Ibu tahu ya roti sobek ya. Roti yang kalau makan disobek itu. Tapi itu pun juga kan nggak mungkin kita nyobek roti tuh asal cobek gitu ya. Tentu kan ada belahan-belahannya gitu ya. Kita ambil sedikit sesuai dengan potongan-potongan yang ada, tinggal kita robek sesuai dengan garis itu kan. Jadi juga kurang pas. Jadi yang roti zaman dulu tuh kayak kerupuk, Bapak Ibu. Kayak kerupuk udang gitu ya. Atau lah kerupuk putih biasa gitu ya. Atau kerupuk emping melinjo gitu ya. Jadi bisa dipetek, bisa dipatahkan gitu. Ya.
Dan tapi bukan seperti kerupuk ya, roti itu kan dari gandum, dari roti tidak dari gandum gitu ya. Jadi ada karbonya banyak juga gitu ya. Dan ketika dirobek begitu ya, dan robekan-robekannya itu ya karena tidak digigit ya, itu kalau masih saya ditaruh lagi di tas mereka, itu dimakan lagi kalau mereka lapar lagi di kemudian hari. Jadi robekan-robekan roti itu sesuatu yang memang udah lazim ada di tasnya orang-orang. Jadi kalau kita kan biasanya kalau makan roti, kita beli roti di tengah jalan, atau kita beli donat lah, entah Dunkin Donat kah, Jeko gitu ya. Kita ambil satu donat itu, kan kita makan sampai habis. Bener gak? Kita makan setengah atau sedikit aja, terus kita taruh, pertanyaan saya, siapa yang mau makan itu? Jijik lah gitu. Kadang-kadang kita juga, ini gigitan gue yang kapan ini ya? Udah terkontaminasi, kita nggak makan, kita ambil yang baru. Nah itu perspektif roti dalam 2021. Tapi zaman dulu nggak gitu ya, rotinya disobek, tidak kena gigi, disobek pakai tangan, seperti Tuhan Yesus ketika perjamuan kudus merobek roti atau memecah-mecah roti gitu ya. Terus kalau pecahannya masih agak utuh ya dimasukkan, dan itulah yang dikumpulkan 12 keranjang. 12 keranjang itu apakah dibuang? Tidak, diambil lagi nanti bagi orang yang membutuhkannya gitu ya. Karena ada orang nanti kan setelah dikumpulkan, ini masih banyak nih. Ya, siapa nanti yang mau pulang? Yang nggak punya bekal, yang nggak bawa uang. Nih ambil. Jadi 12 keranjang itu ya ada yang ngambil potongan masih besar, ada yang ngambil dengan potongan kecil, sesuai kebutuhan mereka. Dan itu tidak dibuang, berkat tidak dibuang. Jadi jangan dalam perspektif roti di 2021, oh Tuhan ngelakuin mujizat 5.000 orang kenyang. Tapi kok itu 12 keranjang disisain untuk dibuang? Kok berkat mujizat kok jadi sampah? Nggak begitu ya saudara. Budayanya Timur Tengah nggak begitu. Nangkep ya? Dan ini mujizat bagi saya. Orang yang tadinya selfish, orang yang tadinya egois, hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya mulai berbagi. Orang yang tadinya kelihatan nggak ada apa-apa, karena mereka mengeluarkan, mereka akhirnya mendapatkan. Itu mujizat. Dari yang tak ada, menjadi ada. Kalau mereka makan sendiri, 5.000 orang laki-laki nggak mungkin kenyang. Tapi ketika dikumpulkan Tuhan, sekelompok 50, 100, akhirnya semua kenyang. Apa kalau bukan strategi? Strategi. Jadi dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, semuanya harus dipakai strategi. Semudah apapun yang kita mau kerjakan. Ganjil kecil bisa lah gue. Tetap harus buat strategi. Ya, dan kalau saya selalu, meskipun mengimani saya bisa, tapi saya selalu mempersiapkan skenario terburuk jika saya gagal. Jadi ketika ini gagal, saya bisa langsung mengerjakan hal lainnya atau cari jalan yang lainnya supaya yang saya mau kerjakan itu tetap bisa terrealisir. Ya, jadi coba kita kerjakan. Yesus saja punya strategi, melayani dengan strategi. Masakan kita tidak, gitu ya. Lanjut. Yesus berjalan di atas air. Coba kita lihat. Oh, masih ada waktu. Oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Nih, sekarang ini ke seberang. Jadi bukan ke desa samping tapi ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat beberapa payahnya, mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ini menarik juga. Setelah peristiwa 5 roti 2 ikan itu semua kenyang, Yesus nyuruh semuanya pulang. Ya, pulang, besok kita lanjutkan. Hari sudah malam. Terus murid-muridnya diperintahkan, kamu pergi ke Betsaida, ya, naik perahu. Nah, Yesus sendirian. Dia naik ke bukit atau tempat yang lebih tinggi untuk berdoa. Dan ini danau ya, jadi murid-muridnya naik perahu juga tentu di malam-malam hari ngapain ke tengah-tengah. Mereka sedang tidak berencana untuk menjala ikan. Ya. Jadi adalah konyol kalau misalnya naik perahu itu cari jalan yang agak sulit. Tentu mereka kalau Betsaida itu meskipun ke seberang itu tapi kota pinggir pantai, tentu mereka akan lebih memudah untuk mencari jalan yang singkatnya. Jadi perahunya murid-murid itu kelihatan. Kalau Bapak Ibu lihat posisi mereka ya, Betsaida dengan tempat yang diperkirakan mereka ada ini ya, itu tidak begitu jauh juga gitu ya. Jadi Yesus masih bisa melihat kapalnya murid-murid, dan ketika tengah malam ya ada angin sakal jam 3, Yesus tahu ini bahaya buat murid-muridnya karena aku nggak berada di sana ya. Kalau peristiwa kemarin kan
Aku ada di sana, angin ribut bisa kuredakan gitu ya. Tapi aku nggak ada di sana, murid-muridku gimana nih ya? Ketika mereka melihat, ketika dia melihat itu, Yesus berinisiatif. Sekali lagi, saudara, Tuhan tuh berinisiatif. Kalau kita sudah jadi kasihnya, maka matanya nggak mungkin jauh dari kita. Itu yang saya imani. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, ya sebelum kita teriak Tuhan, dia sudah tahu apa yang sedang kita alami. Ya. Dan dalam peristiwa ini, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air, dan bahkan sepertinya hendak melewati mereka. Ya. Tampaknya seperti ingin mendahului mereka. Dia, lu naik perahu sendirian ya, ya susah payah ya. Aku jalan kaki nih. Meskipun anginnya sama, badainya sama, tapi dia berjalan di atas air lebih cepat daripada perahu mereka. Ya. Dan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka segera tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi Yesus berjalan di atas air gitu ya, terus naik ke perahu, dan ketika dia naik ke perahu, semua yang dialami oleh murid-muridnya, angin sakal itu tiba-tiba berhenti ya. Dan mereka masih nggak ngerti juga, nggak kenal juga. Itu makanya kalau murid-murid saja mengalami mujizat secara langsung bersama Tuhan Yesus saja belum bisa mengerti ya. Karena hati mereka degil gitu ya, hati manusia itu keras. Ya. Kalau mereka saja seperti itu, bagaimana kita, saudara? Itu makanya saya selalu berkata, kau dapat mujizat, kau dengarkan kesaksian mujizat, ya itu bagus saja ya. Tapi tidak menjamin kau punya iman. Orang yang sudah bersaksi saja belum tentu ya dia benar-benar sudah mengalami Tuhan. Ya. Jadi harus ada effort lebih lagi, saudara. Ya. Jadi murid-murid masih bingung soal 5 roti 2 ikan makan kenyang, dia masih nggak percaya. Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus, Yesus menyembuhkan banyak orang, mereka nggak percaya. Dalam peristiwa sebelumnya Yesus pernah menghardik angin supaya reda, maka angin reda, mereka takjub, mereka berkata, siapa dia? Angin pun reda. Kan di pasal-pasal sebelumnya kita baca gitu kan. Tapi mereka juga masih belum percaya. Peristiwa ini kedua soal angin sakal di perahu terjadi juga. Tapi mereka juga masih belum percaya. Kenapa? Hati kita itu, hati manusia itu degil, tegar tengkuk, keras batu. Ya. Dan ini harus kita akui. Itu kita. Makanya kita yang harus pecahkan batu ini. Batu kekerasan hati kita ini. Ya. Tuhan akan tolong tentunya. Tapi kalau kita tetap mau jadi batu, ya susah. Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bisa memilih. Ya, lanjut. Ayat yang ke-52. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ya, di Genesaret. Genesaret ini juga sebuah nama yang ada di bibir pantai danau yang sama. Makanya ada orang juga menyebut danau Genesaret. Karena yang memberi nama mungkin adalah orang-orang di desa Genesaret. Ada yang menyebut nama danau Tiberias. Karena yang memberi nama mungkin orang-orang yang tinggal memang di desa atau kota Tiberias saat itu, yang ada di tepi danau Tiberias gitu ya. Orang nggak mungkin ngasih nama danau ini danau Nasaret atau danau Kapernaum, karena kota Kapernaum dan kota Nasaret itu tidak berada persis di sisi danau ini ya. Disebut danau Galilea itu karena wilayah itu adalah provinsi Galilea atau daerah Galilea namanya ya. Jadi namanya ya disesuaikan dengan orang-orang yang memberi nama ya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Antusias mereka. Ketika mereka lihat Yesus dengan murid-muridnya, mereka langsung lari. Lari kemana? Ya ke desa mereka, ke rumah mereka. Itu Yesus yang nyembuhin banyak sakit. Itu si Pak RT tuh, yang lagi stroke tuh. Ayo kita gotong. Mereka gotong orang-orang sakit semua dengan tilam, dengan tikar gitu ya. Dan menghampiri Yesus kemanapun Yesus ada. Ya.
Ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi peristiwa iman yang kita baca di tadarusan beberapa hari yang lalu soal perempuan yang 12 tahun pendarahan, itu benar-benar menjadi trigger gitu, sehingga orang-orang akhirnya berani punya iman yang gila seperti perempuan ini. Cerita bahwa perempuan ini, aku yang menjamah jumbai jubahmu, karena Yesus kan teriak, siapa yang menjamah aku gitu ya. Jadi audiens itu tahu bahwa orang kalau menjamah Yesus saja, menjamah jubahnya saja, itu perempuan yang 12 tahun pendarahannya berhenti loh. Jadi ini sudah mulai jadi pemahaman umum. Jadi mereka karena punya penjelasan atau pengertian seperti itu, ketika mereka bawa orang sakit kepada Yesus, ya mereka cuma minta, Tuhan, lo gak usah ngapa-ngapain. Aku beriman, menjamah jubahmu saja, aku sembuh. Dan akhirnya semua orang yang punya iman yang sama seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini, itu mengalami kesembuhan. Itu yang saya bilang, saudara. Bahwa kalau kita punya Tuhan yang sama, kesaksian yang dialami orang lain, itu bisa juga kita alami. Mujizat yang dialami orang lain, itu juga bisa kita alami. Ya, asalkan kita punya iman yang sama. Karena Tuhan yang sama tidak mungkin bagi saya memberi jawaban dari orang-orang yang memintanya dengan hal yang berbeda. Tuhan itu adil. Makanya Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Jadi kita bangkitkan iman kita. Jadi kau sudah dengar kesaksian orang-orang hebat yang mengalami Tuhan, ya. Coba sekarang punya iman yang sama seperti mereka. Jadi ada waktunya Tuhan nanti semua akan terjadi atas kita, ya. Dan ketika itu terjadi, jangan lupakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan hiduplah terus kudus, jaga kehidupanmu dengan benar, maka Tuhan akan pelihara sisa hidupmu dengan luar biasa, ya. Semoga tadarusan Markus pasal 6 yang sudah kita selesaikan ini jadi berkat buat semuanya, ya. Saya berharap sungguh semuanya diberkati. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, sudah 1 jam, saudara ya. Sekarang kita akhiri ya pada dasar Alkitab kita. Bapak Ibu boleh beristirahat, saya juga mau beristirahat. Kita doa sama-sama supaya istirahat kita diberkati Tuhan ya. Terus semangat dalam Tuhan, terus antusias, mendalami Alkitab kita ya. Percayalah ya, Alkitab itu adalah kebenaran ya. Dengan kita menyiapkan waktu terbaik kita untuk belajar Alkitab ya, maka Bapak Ibu pasti akan semakin dalam berkat dan kasih perkenanan Tuhan ada buat saudara ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, malam hari ini kami selesaikan pada dosen Alkitab kami. Di Rabu malam ini kami selesaikan Markus pasal 6. Dan esok hari kami akan masuk di Markus pasal 7. Terus Tuhan, urapi kami, jangan lalui kami, jamah kami, berkati kami, dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, sehingga hidup kami semakin bermakna, tentunya jadi berkat bagi banyak orang lain. Dan sekali lagi, menyenangkan Tuhan di atas segalanya. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Kami milik-Mu Tuhan. Pakailah kami sesuka-suka-Mu. Haleluya. Amin. Selamat istirahat semuanya ya. Sampai ketemu besok di Kamis malam dalam tadarusan Alkitab Markus pasal 7 di program Deep Talk with Pase. Semoga semuanya dalam kasih, berkat, dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.